Insyaallah yang jauh mendekat berapa? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah maghrib sangat singkat waktunya, rakaat cuma 3 rakaat, tapi pahalanya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Khaliq yang Maha Menciptakan. Tidak ada satupun makhluk yang di muka bumi ini, baik yang mati yang hidup, nampak yang tidak nampak, yang besar dan yang kecil, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala Malik yang Maha Memelihara. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara yang makhluk tanpa terkecuali. Tidak akan bergeser planet dengan satu planet lain, tidak akan terjadi siang dan malam, tidak akan terjadi panas dan hujan, tidak akan terjadi dingin dan sehat dan sakit. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya. Maka satu takdir jatuh dari rantingnya dan gelap-gelap gulita tanpa tidak ada manusia yang tahu, tapi Allah Ta'ala tahu kalau ranting itu rambutnya jatuh ke rantingnya walaupun ada gelap gulita akhirnya dimuliakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala Khaliq yang adalah Razik yang Maha berrezeki. Tidak ada satupun makhluk yang ada di langit, di bumi, di langit dan di bumi, semuanya adalah rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seperti contoh Nabi Allah kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dia ini masya Allah orang soleh, kerajaan seorang nabi, hartanya banyak, uangnya banyak,
dia lebih mengganak, tapi ikan itu berkata, ya Allah, gara-gara Nabi Sulaiman keperintahkan rezeki saya, sekarang makan belum terkumpul, saya masih lapar ya. Sementara selama ini saya tidak pernah kelaparan sedikit pun dengan pemberian dunia. Jadi tidak mau kita menerima rezeki mati. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini tanamkan dalam kehidupan kita, wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa semua aspek kehidupan kita adalah dalam hidayah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seseorang yang manusia itu Pak, kalau manusia ini mulia karena kerajaannya, mulia karena kerajaannya, mulia karena pasukan yang banyak, mulia karena penjagaannya, tentulah manusia yang paling mulia adalah Fir'aun. Fir'aun ini kemanapun tidur dijaga, kemana-mana pun dijaga tentu, tidak dijaga, kemana-mana dikawal, dipayung. Kalau memang mulia manusia ini mulia karena jawabannya, kerajaannya, kekuasaannya, adalah Fir'aun lebih mulia. Tapi hadirin dia dimuliakan Allah, walaupun Fir'aun dikawal oleh Allah, dia tidak beriman kepada Allah, tidak ikut Nabi Musa, walaupun dia banyak kerajaan, walaupun banyak prajuritnya, luas kerjaannya, sehingga seorang Fir'aun mati dalam kehinaan. Begitu juga sebaliknya, seandainya manusia ini mulia karena kecerdasan, karena kepintaran, tidak ada cerdas daripada hamba Fir'aun. Jika itu Pak dibangun membangun piramid sampai sekarang masih tidak dekat piramid, sudah berapa ribu tahun dia. Kalau arsitek sekarang bangun rumah paling 10-20 tahun sudah roboh masih ada yang besar. Tapi di hamba luar biasa. Tapi kecerdasannya, kepintarannya tidak digunakan beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak ikut nabinya, walaupun dia cerdas pintar, seorang hamba ini mati dalam kehinaan. Yang ketiga, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah manusia ini mulia karena perdagangannya, usahanya yang begitu luas, cabang tokonya di mana-mana, tokonya di mana-mana, di pelopor tokonya di mana-mana, banyak. Tapi hartanya banyak, uangnya banyak, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak ikut Nabi Musa alaihissalam, walaupun dia seorang pedagang yang besar, usaha yang besar, mati dia mati dalam kehinaan dan dia meninggal. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia sibuk hartanya, kalau yang keempat adalah kaum ini hartanya paling banyak, tidak ada benar. Tapi kalau dia hartanya banyak tapi tidak beriman kepada Allah, tidak ikut nabinya, maka walaupun dia harta banyak, mati dalam kehinaan. Fir'aun hina kematiannya bukan karena kerajaan. Qaum Haman mati dalam kehinaan bukan karena kecerdasan. Qaum mati dalam kehinaan bukan karena harta yang banyak. Ubay bin Khalaf mati dalam kehinaan bukan karena perdagangannya, tapi kedua orang ini mati dalam kehinaan, mati tidak bawa iman. Maka dia dimuliakan, dan inilah yang diusahakan Nabi kepada sahabatnya. Selama 13 tahun Rasulullah SAW menggembira dengan sahabat, bagaimana sahabat ini kurang lebih 80 lebih orang mentauhidkan Allah dalam hatinya, menancapkan kebesaran Allah dalam hatinya, dan sehingga kehidupan itu mereka tidak ada yang bisa pikirkan, yang hanya kehebatan Allah dalam kehidupan mereka. Ketika kehebatan Allah masuk ke dalam hati para sahabat, keyakinan menanjak dalam hati sanubarinya, segala sesuatu sedikit bicara hanya Allah, sedikit bicara Allah, sedikit bicara Allah, sedikit bicara Allah. Tidak ada dibicarakan di dokter, tidak ada pergi ke tetangga, hukum dan sebagainya. Tapi sahabat sedikit bicara, sedikit kesulitan Allah.
sahabat yakin sempurna kepada Allah 100% iman mereka 100% yakin kepada Allah, tapi Nabi selalu ingatkan kepada sahabat, jadi imanakum qila kaifa jadi iman ya Rasulullah, qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Wahai sahabat, itu berbagai iman. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara memulai iman kami? Bicarakan la ilaha illallah, bicarakan kepada Allah, bicarakan dengan Allah, bicarakan kebesaran Allah. Kita bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dengan kehendak, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah 13 tahun sahabat menangkan iman yakin kepada Allah, mereka hijrah ke Madinah, baru ada perintah salat, ada perintah amal. Ketika imannya sempurna kepada Allah, sudah yakin kepada Allah, ketika ada perintah salat, sahabat tanpa bertanya lagi langsung mengerjakan amalan yang sesuai diperintahkan Nabi. Kalau kita mungkin bertanya, kalau ada beri perintah atau apa tujuan perintah saya? Bertanya dulu. Tapi sahabat karena iman yang sempurna kepada Allah, ketika Nabi perintah kita kepada sunnah, tanpa tanya lagi langsung sahabat kerjakan. Berapapun itu berat amalan, berapapun ringan amalan, dan sekian banyaknya larangan, tinggalkan larangan Allah dan mereka menjalankan semua perintah Allah, sehingga sahabat mampu mengamalkan agama 100%. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salat adalah amal itu sangat penting. Hari ini iman penting, amal juga penting. Ada juga manusia beriman tapi tidak beramal, ada juga beramal tapi tidak beriman. Tapi kalau iman dengan amal tidak bisa terpisah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dia beriman mesti beramal. Hadirin, karena iman itu mendorong seseorang itu melakukan kebaikan, dan iman itu mendorong seseorang itu melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ada hari ini cerita di mana, baik di kampung, di mana di kota, cerita masalah bencana, Padahal ini bencana bukan karena kita sendiri yang melakukan bencana, karena sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, maka Anas bin Malik bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa penyebab Allah Ta'ala turunkan murka bencana di mana-mana? Kata Aisyah, ada 3 penyebab sehingga Allah Ta'ala turunkan bencana di mana-mana. Pertama apa? Pertama, hari ini manusia itu pertama banyak minum khamr, tua muda minum, miskin minum, orang kaya minum, semua banyak minum khamr, pencinta khamr. Maka kembali bertanya lagi, apa yang kedua Aisyah? Yang kedua adalah pelacuran di mana-mana. Pelacuran kata ahli ulama ini bukan pelacuran dia biasa saya, tidak, tapi berpakaiannya. Sekarang banyak motor berjalan seperti motor berjalan.
dapat siap jadi raja 5 tahun. Jadi raja 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun dilempar di pulau yang banyak binatang buas. Setelah 5 tahun dia dibuang di hutan pulau yang banyak binatang buas. Maka ada satu orang yang ditanya sesiap jadi raja. Wah, ketika dia jadi raja akhirnya dia berkata Allah, dia poya-poya memang. Dia sih pokoknya dia setui semua pelayan. Wah, dia bingung wow semua pesta pokoknya selama 5 tahun. Oh, dia nikmati memang. Karena dia tahu kalau saya mati pasti dimakan binatang buas. Lempar pasti dimakan buas. Jadi dia poya-poya memang dengan kenikmatan sebagainya. Maka sampai 5 tahun di bawah pulau dilempar mati dimakan binatang buas. Maka ditanya lagi sampai saya menjadi raja 5 tahun. Masih ada orang bertanya. Dia tidak tahu. Padahal sudah raja dimakan binatang buas mati. Angkat tangan lagi sia-sia. Wah, kalau yang kedua ini lebih parah lagi. Dia pokoknya sepos-pos memang dia tidak pikirkan itu binatang buas yang akan ditempatinya nanti. Dia sungguh enak makan. Sampai 5 tahun dilempar lagi mati dimakan binatang buas. Ditanya lagi sampai menjadi raja lagi. Maka ada yang ketiga selesai jadi raja. Ketiga ini cerdas, dia tidak poya-poya, dia tidak minum-minum, tidak setelah istana, tidak enak-enak di istana, tapi dia perintahkan prajuritnya untuk membunuh binatang buas pulau yang akan dilempar. Dibunuh itu binatang buas, pulau-pulau itu dibersihkan, bahkan dibersihkan, disuruh bangun istana, dibangun kolam, pokok bersantai-santai itu segala macam enak-enak, pohon buah segala macam. Sebelum 5 tahun dia sudah ingin berhenti jadi raja. Katanya saya tidak perlu jadi raja, karena dia tahu dia ingin membayangi bagaimana indah istana yang dibangun oleh prajuritnya, bagaimana indah kolamnya, bagaimana tanah-tanahnya. Dia sudah penasaran lagi dia memuliakan Allah. Dia ingin menikmati pulau yang tadi yang dibangun-bangun istana. Belum 5 tahun. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, sampai 5 tahun maka dia dilempar ke pulau sana. Maka dia dari istana ada kolam renang, ada pohon buah sebagainya. Nah, begitu juga kita Mesir, begitu juga dengan orang yang beriman hadirin yang mulia. Ketika dia beriman kepada Allah di dunia ini, maka dia walaupun belum seumur target saja sebagai seorang nabi, tapi dia rindu dengan kematian. Dia ingin cepat-cepat mati karena dia tahu bagaimana indahnya surga yang Allah berikan kepada dirinya. Dia rindu bagaimana taman-taman surga yang Allah janjikan kepada dirinya. Dia rindu dengan bidadari-bidadari di surga yang Allah janjikan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, dia cepat-cepat merindukan kematian dari dia. Ini orang beriman, Pak. Ketika orang beriman ini sudah rindu dengan kematian, dia sudah membayangkan bagaimana nikmat yang Allah janjikan pada dirinya. Sedangkan orang-orang yang jauh dari perintah Allah, wah, dilempar alam dulu, dipalu-palu, dimakan binatang buas dulu, dimakan ular. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin dia berpikir amal, bagaimana tadi sungguh lebih beramal dan semua perintah Allah. Maka setelah menjalankan perintah Allah, kita sudah yakin dengan apa yang Allah janjikan dalam diri kita. Allah janjikan untuk orang yang taat kepada Allah. Bagaimana surga satu pintu itu memiliki 70 pintu, satu pintu memiliki 70 kamar, satu kamar memiliki 70 bidadari. Masya Allah. Sudah Allah janjikan dari yang Allah. Maka ketika Allah janjikan itu gambar begitu, dia cepat-cepat ingin mati. Cepat-cepat ingin mati. Karena itu yang Allah janjikan dari dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak terkesan lagi dengan usahanya ketika orang beriman itu dunia sebagaimana sebagaimana Abu Bakar, seorang yang Masya Allah bagi berjalan tapi hatinya langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melakukan amal baik, melakukan kebaikan baik, dan jangan lupa landasi dengan keikhlasan. Karena walaupun sebanyak apapun amal kebaikan, tidak malah landasi kegagasan maka
kita punya program sebagai seorang imam terbaik. Siapa orang terbaik? Yaitu para sahabat dan Nabi. Maka kata Allah, walaupun memang dia untuk kami, tapi apabila ada seorang, apabila akhir zaman ada umat Rasulullah atau umat Nabi yang perganya sama dengan angkat Nabi dan para sahabat, maka mereka juga diperlukan umat yang terbaik. Apa yang terbaik? Kewajiban bagi manusia itu mengingatkan manusia, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kita keluar 3 hari, dia keluar di 3 hari selain Islam ini memperbaiki amal dan kita berdoa dan lagi tetangga kita untuk saling mengingatkan, saling mengajak bagaimana sama-sama selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Maka atas perkara ini Pak, tidak cukup hanya diceritakan, tidak cukup diceritakan sebagaimana orang tua kita sampaikan, cerita makan contoh. Kalau tidak pernah makan contoh, mau gitu, maka harus makan contoh dulu. Sekiranya tua-tua kalau ingin mendapatkan makan contoh, ya kita makan contoh dulu. Kalau ingin keluar 3 hari cuma cerita bagaimana rasa 3 hari, kalau belum keluar belum bisa diceritakan. Maka cicipi dulu 3 hari sama-sama dengan kami dan Pak. Nanti setelah pulang 3 hari baru kita cerita. Lagi? Kalau bapak yang tidak ada kegiatan dan sudah pensiun ataupun misalnya mau hampir memati, boleh kita kasih tahu. Daripada mati cepat itu, mati di jalan Allah. Walaupun kata Ustaz Lutfi, memang dia seorang tua